sebenarnya demam itu respon normal, jadi nggak usah takut sebenarnya. Tapi kalau misalkan seorang ibu anaknya mengalami demam nih dok, berarti mereka harus bagaimana nih? Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Halo Sobat Bunda, selamat datang kembali di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Hari ini kita bersama dengan spesialis anaknya RSI Puri Bunda Tabanan ya dok ya? yes, benar. Ya, Dokter Kadek Dwi Wedantara SPA atau akrab disapa Dokter Dwi. Selamat datang dok, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol. Ya, selamat datang Alfi. Ya, jadi kita harapannya di sini untuk kita mau ngobrol supaya bunda-bunda dan calon bunda-bunda di rumah mungkin juga beserta dengan keluarga atau kerabat atau teman-temannya bisa ikut belajar. Jadi harapannya kita bisa membantu mereka karena supaya mereka bisa ke dokter, mereka kan perlu tahu dulu apa yang salah, atau mungkin kalau mereka punya kecemasan supaya mereka bisa ternyata karena ini. Yes. Nah, bicara tentang kecemasan dok, jadi kita mau ngobrol hari ini tuh tentang salah satu yang paling bikin ibu-ibu gampang panik karena sering terjadi, tapi takutnya tetap nyata, yaitu demam pada bayi. Oke. Jadi kita mulai dulu dari awal aja ya dok ya. Yes. Demam pada bayi itu penyebabnya apa sih dok? Oke, sebenarnya Alfi, demam itu suatu respon tubuh normal, ya, suatu respon tubuh normal akibat tadinya proses inflamasi atau peradangan dalam tubuh. Nah, di mana peradangan itu akan menyebabkan peningkatan suhu tubuh lebih dari normal. Oke, nah suhu tubuh normal sendiri itu sekitar 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Nah, jika di atas suhu 37,5 derajat Celcius, maka bisa dikatakan dia demam. Ya, dengan pengukuran suhu di ketiak. Oke. Nah, penyebab demam sendiri secara garis besar itu ada dua. Saya bagi secara dua kelompok, yaitu infeksi dan non-infeksi. Ya, jadi penyebab demam karena infeksi yang paling sering disebabkan karena bakteri atau virus. Ya, sedangkan penyebab demam karena non-infeksi itu ada beberapa. Nanti kita akan jelaskan lebih detail satu persatu. Oke, kita bahas yang non-infeksi dulu. Oke. Untuk penyebab demam yang non-infeksi itu ada beberapa, seperti misalnya demam akibat alergi, kemudian demam akibat setelah vaksinasi, atau demam pada bayi yang baru lahir yang kurang minum, kemudian akibat kepanasan karena mungkin di bedong yang terlalu erat. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, penyebab demam non-infeksi itu akan dapat menghilang dalam periode tertentu setelah penyebabnya diatasi. Sebagai contoh misalnya nih, demam karena bayi yang kurang minum, jadi suhu tubuhnya akan meningkat karena bayi baru lahir mungkin kurang dikasih minum sama ibunya karena produksi ASI-nya juga nggak terlalu banyak, sehingga setelah diberikan minum atau diberikan ASI, dengan sendirinya suhu tubuhnya akan kembali menjadi normal. Ya, jadi setelah penyebabnya dihilangkan, demamnya otomatis demamnya juga akan turun. Oke. Nah, penyebab yang kedua, yang infeksi ya. Jadi kita bahas penyebab yang infeksi. Paling sering demam karena infeksi tersebut disebabkan karena virus atau bakteri. Nah, penyebab virus atau bakteri ini kita bisa bedakan nih, dilihat dari pola demamnya. Oke, polanya? Ya, biasanya pada demam yang disebabkan karena virus itu demamnya akan cenderung tinggi-tinggi. Jadi suhunya bisa sampai dengan 40 derajat Celcius. Ya, bisa sampai tinggi sekali. Dan puncak demamnya itu akan cenderung menetap. Jadi sering setiap 4 jam atau 6 jam dia akan tetap tinggi. Oke. Nah, sedangkan demam akibat bakteri itu biasanya akan demamnya itu cenderung perlahan. Jadi awalnya mungkin demamnya ringan, kemudian lama-kelamaan durasinya akan meningkat suhunya. Ya, jadi awalnya mungkin 37,5, kemudian naik 38, 38,5, bertahap ya, kayak naik secara perlahan-lahan gitu ya. Dan periode demamnya juga akan lebih lama. Ya. Nah, apabila kondisi demam pada anak tidak segera membaik, sebaiknya segera diobati ke fasilitas atau dokter terdekat. Yes. Tadi kan dokter sempat nyebut ya, demam itu sebenarnya reaksi natural, jadi reaksi yang alami dari tubuh kepada inflamasi, peradangan yang disebabkan misalkan tadi yang non infeksi karena karena di bedong atau karena kurang air, atau kalau karena infeksi karena virus atau bakteri. Tapi kalau misalkan reaksi yang natural tuh ya dok, berarti kan memang tubuh kita seharusnya merespon demikian. Berarti pada titik apa kita bisa tahu kalau yang namanya demam ini tuh berbahaya gitu?
Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal nih Alfi. Jadi konon katanya demam itu merupakan cara tubuh untuk melawan virus atau bakteri, di mana dengan tubuh meningkatkan suhu tubuhnya diharapkan nantinya virus dan bakteri akan mati. Oh. Iya. Jadi sebenarnya demam itu respon normal. Jadi tidak usah takut sebenarnya. Tapi pada beberapa kondisi itu dapat dicurigai atau tanda-tanda bahaya yang patut diperhatikan pada kondisi anak dengan demam. Apa contohnya? Misalnya pada anak di usia kurang dari 3 bulan, jika suhu tubuhnya 37,5, nah itu perlu diwaspadai. Walaupun itu dalam tadi range normal tuh ya, 36-375. Kemudian pada anak yang di atas 3 bulan nih kita pakai patokan biasanya suhunya di atas 39 derajat. Seperti itu. Kemudian tanda-tanda bahaya lain jika anak-anak demam sudah tidak mulai aktivitasnya sudah mulai berkurang, jadi cenderung tidak aktif, lemas, kemudian cenderung tidur aja, kemudian nafsu makannya juga mulai menurun, minumnya menurun, jadi ada gangguan nutrisi, kemudian apabila ada riwayat kejang saat demam, nah itu merupakan tanda bahaya, jadi perlu diperhatikan. Selain itu, apabila demam sudah tidak membaik dalam 72 jam, itu sebaiknya harus diperiksakan. Jadi jika ada tanda-tanda atau gejala seperti yang saya sebutkan di atas, sebaiknya segera periksakan kondisi anaknya ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Berarti yang dinilai banyak ya aktivitasnya, habis itu intake-nya nutrisi, airnya. Benar. Habis tadi batas suhunya ya 37,5 kalau 3 bulan ke bawah atau 39 kalau di atas ya. Dan lama demam. Ya. Berarti emang ketika anaknya demam dimonitor dulu berarti ya dok ya. Tadi untuk melihat apakah tinggi dan cepat atau perlahan-lahan naik. Habis itu kalau misalkan dilihat 72 jam dari 3 hari masih belum membaik, dibawa ke dokter berarti ya? Ya, jadi kan ada beberapa kasus yang misalnya infeksi virus dia kan self-limiting disease ya, jadi sembuh sendiri. Jadi masih bisa ada range waktu untuk kita coba pertahankan. Tapi kalau sudah dalam 72 jam tidak ada perubahan, kita mesti pikirkan demam ini bukan demam yang biasa seperti itu. Berarti bukan takut karena demamnya sendiri, tapi takut karena penyebabnya malah ya dok ya. Kita obati penyebabnya karena demam itu kan respon tubuh. Jadi penyebabnya kok tidak diobatin ya tidak akan hilang. Seperti itu. Oke, kalau misalkan seorang ibu anaknya mengalami demam nih dok, berarti mereka harus bagaimana nih ceritanya? Oke, nah pada kasus demam ini sendiri sebenarnya kita bisa berikan terapi baik farmakologi ataupun non farmakologi ya. Misalnya nih pada contoh bayi yang mungkin demam ya, kita bisa apa yang bisa kita lakukan? Mungkin pertama berikan kenyamanan pada bayi dengan apa? Caranya berikan baju yang longgar, baju yang nyaman sehingga dia suhu tubuhnya bisa membaik ya, dalam artian kena ventilasi udara gitu ya. Ya, kasarnya seperti itu. Kemudian bisa diberikan minum yang cukup ya untuk mencegah dehidrasi, karena dehidrasi juga menimbulkan penguapan sehingga suhu tubuh juga akan bisa meningkat juga. Oke. Terus yang bisa dilakukan yang paling gampang adalah pada bayi adalah skin to skin contact. Ya. Skin to skin. Ya, jadi skin to skin itu cara yang paling ampuh untuk menurunkan demam pada bayi. Ya, mungkin pada anak yang lebih besar agak susah, sehingga cara lain yang bisa digunakan pada anak yang lebih besar itu dengan memberikan kompres hangat. Ya, jadi kompres hangat diruap di seluruh tubuhnya dengan menggunakan air hangat. Jadi basahi kain dengan air hangat, kemudian kita ruap di seluruh tubuhnya, utamakan pada daerah-daerah yang memiliki pembuluh darah besar seperti ketiak ataupun leher seperti itu. Jadi dominan di sana, tapi tetap seluruh tubuhnya diruap dengan waslap air hangat. Ingat ya, pakai air hangat, jangan pakai air dingin. Kenapa? Karena jika menggunakan air dingin maka respon tubuh akan menaikkan suhu kembali ya, jadi nggak jadi turun demamnya, malah jadi naik ya, sehingga diberikanlah dengan air hangat seperti itu. Justru biar badan kira ini kepanasan harus turun. Jadi gitu turun suhunya. Jadi termoregulator di otak itu akan membuat suhu tubuh akan turun sendiri dengan kondisi luar yang demam seperti itu ya. Selain jika memang pertolongan tersebut tidak bisa membaik demamnya, mau tidak mau kita berikan terapi farmakologis ya. Jadi kita berikan obat-obatan ya, obat yang paling gampang ya memberikan paracetamol seperti itu. Tapi jika sudah memberikan obat-obatan sebaiknya dikonsultasikan ke dokter terdekat supaya dosis dan pemberiannya tidak salah seperti itu. Berarti memang berarti demam itu sebenarnya respons natural untuk berbagai situasi ya. Jadi bisa yang karena non infeksi, karena misalkan dehidrasi, atau tadi dokter sempat nyebut juga karena di bedongnya salah tadi ya, juga bisa menyebabkan demam gitu ya.
atau karena infeksi karena virus atau bakteri. Kemudian kalau misalkan infeksi dari virus, biasanya suhunya segera tinggi dan demamnya terjadi dengan cepat in bursts gitu ya, cepat keras. Puncak demamnya cepat. Demamnya cepat. Sementara kalau di bakteri lebih lama. Iya. Dan naiknya pelan-pelan. Ya. Kemudian ada kondisi-kondisi yang perlu dimonitor untuk memastikan kalau misalkan anak ini akan self-regulating lagi, jadi baik lagi sendiri, atau memang ada risiko lebih jauh. Jadi batas suhunya kemudian perlu dimonitor selama 72 jam untuk memastikan kondisi anaknya seperti apa. Benar sekali. Dan pertolongan pertamanya adalah dengan memberikan baju yang lebih longgar, kemudian memberikan kompres kalau misalkan pada anak yang lebih dewasa, atau kepada anak yang masih bayi bisa skin to skin contact ya untuk membantu menurunkan suhu tubuhnya lagi. Oke, terima kasih banyak Dok informasinya. Semoga bisa membantu juga nih pada bunda-bunda, pada sobat bunda semua, ayah, ibu dan calon-calonnya. Semoga bisa membantu. Dan kalau misalkan sobat bunda merasa ada kenalan yang butuh informasi ini, jangan lupa untuk di-share. Silahkan bagikan link yang tersedia di bawah. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan Ngobras edisi kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti kanal-kanal Puri Bunda, yaitu di @puribunda.tv. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Kemudian jangan lupa juga follow kita di Instagram @puribundahospital, @puribundatabanan, dan @ivf.bali. Terima kasih banyak ya Dok. Kita akan ngobrol lagi nanti untuk topik-topik yang lain sebagai spesialis anak kita. Kita masih banyak yang akan diobrolkan. Terima kasih sudah mendengarkan Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya.